Amelia, ibu dengar kamu punya apartemen mewah di pusat kota seharga lebih dari 4,5 miliar. Kalian berdua juga tidak tinggal di sana setelah menikah. Hari ini, di hari yang bahagia ini, di hadapan seluruh kerabat yang berkumpul, balik nama saja apartemen itu atas nama ayah dan ibu untuk rumah jompo kami, ya. Anggap saja itu sebagai tanda bakti dari menantu baru. Suara ibu mertuaku bergema melalui mikrofon, menyebar ke seluruh aula resepsi pernikahan Hotel Bintang 5 yang megah. Dari atas panggung, lebih dari 300 pasang mata tamu serempak tertuju ke arahku. Seluruh aula mendadak sunyi senyap. Aku berdiri di sana, mengenakan gaun pengantin mahal, tanganku mencengkeram buket bunga lili putih begitu erat hingga kuku-kukuku menancap di telapak tanganku, membuatnya berdarah. Angin dingin dari pendingin ruangan terasa menusuk di punggungku. Budi, pria yang telah kucintai selama 3 tahun dan sebentar lagi akan kupanggil suami, berdiri tepat di sampingku. Ia sama sekali tidak menunjukkan keterkejutan musik. Budi hanya menyikut lenganku pelan, memaksakan senyum sambil berbisik agar aku mengangguk saja demi menjaga gengsi keluarga besarnya. Jadi begitu. Jadi sandiwara ini sudah diatur oleh keluarganya sejak awal. Mereka ingin menggunakan tekanan publik untuk memaksaku menyerahkan aset hasil jerih payahku. Namun, mereka salah perhitungan. Aku tersenyum tipis, mengulurkan tangan untuk mengambil mikrofon dari MC, menarik napas dalam-dalam, lalu angkat bicara dengan jelas. Satu kalimat dariku saat itu membuat seluruh keluarga calon suamiku tercengang, membeku, dan dengan tanganku sendiri, aku merobek sandiwara pernikahan palsu ini. Namaku Amelia, usiaku 28 tahun, saat ini menjabat sebagai direktur pemasaran di sebuah perusahaan media di ibu kota. Keluargaku berasal dari latar belakang yang berkecukupan. Orang tuaku adalah pengusaha yang cukup sukses dan kini telah pensiun, menikmati hidup yang tenang. Sejak kecil, aku dididik untuk mandiri. Apartemen mewah seluas 150 meter kuadrat, di jalan paling ramai di pusat kota, adalah buah dari kerja kerasku tanpa henti selama 6 tahun terakhir. Ditambah sebagian dukungan dari tabungan orang tuaku. Apartemen itu bernilai lebih dari 4,5 miliar rupiah. Sertifikatnya hanya atas namaku seorang. Budi 2 tahun lebih tua dariku, bekerja di Departemen Manajemen Risiko sebuah bank. Kami bertemu melalui seorang teman. Budi memiliki penampilan yang lembut, tenang, dan selalu tahu cara memperhatikan dan merawat orang lain dari hal-hal terkecil. Selama 2 tahun kami berpacaran, ia tidak pernah meninggikan suaranya padaku sekalipun. Orang tua Budi adalah pensiunan pegawai negeri, latar belakang keluarganya memang tidak bisa dibilang kaya raya, tetapi dianggap sebagai keluarga terpandang dan santun. Siapapun yang melihat kami pasti akan berkata bahwa kami adalah pasangan yang serasi, sepadan, dan ditakdirkan bersama. Namun, hidup memang penuh kejutan. Keretakan sebenarnya sudah mulai muncul sebelumnya, hanya saja aku terlalu buta oleh cinta sehingga tidak menyadarinya. Sekitar 3 bulan sebelum hari pernikahan, ibuku tiba-tiba memanggilku pulang, menutup rapat pintu kamar, dan memintaku membawa surat-surat apartemen. Ibu bersikeras agar aku segera membalik nama apartemen senilai 4,5 miliar itu atas namanya. Ibu berkata, "Nak, dengarkan ibu. Urus balik nama minggu ini juga dan jangan pernah beritahu Budi atau keluarganya. Katakan saja apartemen itu kamu sewa." Saat itu aku sangat bingung. Aku bertanya pada ibu, "Mengapa harus begitu? Apartemen itu adalah uangku. Aku membelinya dengan uang hasil jerih payahku sendiri sebelum menikah. Itu adalah aset pribadiku. Apa hubungannya dengan keluarga Budi?" Ibuku hanya menghela napas. Tatapan matanya penuh kekhawatiran dari seseorang yang sudah berpengalaman. Ia berkata, "Nanti setelah kamu menikah, kamu akan mengerti. Hati orang sulit ditebak, Nak. Apartemen ini adalah aset besar. Jika atas nama ibu, itu akan menjadi jalan keluar yang paling aman untukmu. Jika keluarganya tulus menyayangimu, soal atas nama siapa tidaklah penting. Tapi ingat, jika mereka punya niat lain, ibu tidak mau putri ibu dirugikan. Aku adalah anak perempuan satu-satunya. Sejak kecil, aku selalu menuruti kata orang tua. Meskipun dalam hati aku tidak sepenuhnya setuju dan merasa ibu terlalu berlebihan, aku tetap diam dan melakukannya." Proses balik nama berlangsung sangat cepat melalui bantuan seorang teman ayahku yang berprofesi sebagai notaris. Hanya dalam waktu kurang dari 2 minggu, apartemen itu secara hukum tidak lagi menjadi milikku di atas kertas. Dan akhirnya, hari pernikahan pun tiba. Hotel Bintang 5 yang megah, dipenuhi bunga segar, dan cahaya lampu kristal yang berkelip memantulkan senyuman ratusan tamu. Aku mengenakan gaun pengantin yang dipesan khusus dari luar negeri, hatiku dipenuhi kebahagiaan. Saat ayahku menggandeng tanganku di atas panggung dan menyerahkanku pada Budi, aku melihat matanya berkaca-kaca.
Kukira itu adalah air mata kebahagiaan seorang pria yang akhirnya menikahi wanita yang dicintainya. Namun, kemudian rangkaian acara berubah. Sesuai skenario, perwakilan kedua keluarga akan naik untuk memberikan sambutan dan ucapan selamat. Ibu mertuaku, Bu Wati, mengenakan kebaya beludru merah marun yang mewah. Ia naik ke atas panggung, menerima mikrofon, tersenyum cerah, memandang ke seluruh penjuru aula, lalu mulai berbicara. Ia berkata hari ini adalah hari bahagia bagi kedua keluarga. Ia sangat bangga memiliki menantu yang hebat sepertiku. Namun, tepat setelah kata-kata manis itu, nada bicaranya berubah, tatapan matanya yang tajam mengarah padaku. Ia berkata, Amelia, ibu dengar kamu punya apartemen mewah di pusat kota seharga lebih dari 4,5 miliar. Kalian berdua juga tidak tinggal di sana setelah menikah. Hari ini, di hari yang bahagia ini, di hadapan seluruh kerabat yang berkumpul, balik nama saja apartemen itu atas nama ayah dan ibu untuk rumah jompo kami, ya. Anggap saja itu sebagai tanda bakti dari menantu baru agar ayah dan ibu tenang di hari tua. Kalimat Bu Wati terdengar begitu jelas, kata demi kata. Di bawah, di antara para tamu, suara sendok dan garpu yang beradu dengan piring porselen tiba-tiba berhenti. Bisik-bisik mulai terdengar. Ada yang terkejut, ada yang mengerutkan dahi mencela, ada yang berkata, ibu mertua macam apa yang meminta rumah menantunya di tengah pesta pernikahan seperti ini? Tidak sopan sekali. Jantungku berdebar kencang, darah serasa naik ke kepala. Aku menoleh ke arah Budi, mengharapkan pembelaan darinya. Jika ia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang ini, seharusnya dialah orang pertama yang merebut mikrofon dan menghentikan ibunya. Tapi tidak. Budi hanya berdiri di sana, matanya menghindar, tidak berani menatapku langsung. Ia sedikit mencondongkan tubuhnya, merendahkan suaranya dan berbisik di telingaku. Budi berkata, tersenyum saja dan mengangguk setuju. Ibu hanya bercanda, jangan buat keluarga Mas malu di depan banyak tamu. Bercanda? Permintaan aset senilai hampir 5 miliar rupiah di depan umum ia sebut bercanda. Saat itulah aku tersadar bahwa keluarganya tidak pernah menganggapku sebagai menantu. Mereka menganggapku sebagai mangsa empuk. Mereka telah merencanakan semuanya dengan matang, memilih waktu yang tepat saat semua tamu, kerabat, teman dari kedua belah pihak, dan bahkan rekan bisnis orang tuaku hadir. Mereka sengaja memanfaatkan psikologi orang Indonesia yang sangat menjaga gengsi. Mereka yakin bahwa seorang pengantin wanita yang berdiri di atas panggung, demi menjaga nama baik keluarga, demi kelancaran pesta pernikahan, akan terpaksa mengangguk setuju. Dan begitu aku mengangguk di hadapan ratusan saksi, itu akan menjadi sebuah janji kehormatan yang tidak bisa ditarik kembali. 3 bulan yang lalu, jika ini terjadi, mungkin aku akan panik, menangis, dan tidak tahu harus berbuat apa. Mungkin demi cintaku pada Budi, aku akan menahan diri dan menelan kepahitan. Namun, saat ini, pikiranku justru sangat jernih dan tajam. Pesan ibuku terngiang-ngiang di telingaku. Ibu benar. Beliau telah melihat keserakahan yang tersembunyi di balik topeng keluarga yang tampak terhormat dan baik hati. Aku menarik napas dalam-dalam, melonggarkan genggaman tanganku pada buket bunga. Aku maju selangkah, berhadapan langsung dengan ibu mertuaku. Aku memberi isyarat meminta mikrofon dari MC yang masih terpaku karena bingung. Aku menatap lurus ke mata Bu Wati, suaraku jernih, jelas, dan tegas, tanpa sedikit pun gemetar. Aku berkata, Ibu, sepertinya ibu salah dengar informasi, apartemen senilai 4,5 miliar itu saat ini bukan lagi milik saya. Sejak 3 bulan yang lalu, saya sudah melakukan proses balik nama seluruh kepemilikannya kepada ibu kandung saya. Saat ini saya tidak punya apa-apa, Bu. Sepertinya saya tidak punya rumah untuk berbakti kepada ayah dan ibu hari ini. Begitu kata-kataku selesai, seluruh aula menjadi riuh, bisik-bisik semakin kencang. Senyum kemenangan di wajah Bu Wati langsung membeku. Ia membelalakan matanya, menatapku seolah aku adalah makhluk aneh. Wajahnya berubah dari merah padam menjadi pucat pasi. Budi yang berdiri di sampingku juga terlonjak kaget. Ia berbalik, menatapku dengan mata melotot, dan berseru dengan nada tak percaya. Budi bertanya, kamu bilang apa? Balik nama kapan? Kenapa Mas sama sekali tidak tahu? Aku tidak memedulikannya. Tatapanku tetap tertuju pada ibu mertuaku. Bu Wati begitu marah, hingga lupa menjaga citranya. Ia menunjuk lurus ke wajahku, suaranya yang melengking terdengar melalui mikrofon. Ia menuduhku penuh perhitungan dan waspada terhadap keluarga suamiku. Ia bilang aku licik, sengaja menyembunyikan aset untuk berjaga-jaga terhadap keluarganya. Aku tersenyum sinis, dan menjawab dengan lugas. Aku bertanya pada ibu mertuaku, ibu berdiri di hadapan 300 tamu undangan dan meminta aset pranikah menantu, itu tidak disebut perhitungan, sedangkan saya melindungi aset hasil jerih payah saya sendiri, ibu sebut itu licik? Ibu bilang kita ini satu keluarga,
Apakah ada keluarga yang menjebak anggotanya sendiri di hari pernikahan seperti ini? Saat itu, ayah mertuaku, Pak Santoso, yang duduk di meja utama tidak bisa menahan diri lagi. Ia bangkit berdiri, wajahnya memerah karena marah, dan berjalan ke atas panggung. Ia membentak dengan suara berat, berusaha menjaga wibawanya sebagai orang yang lebih tua. Ia berkata, "Amelia, begitu caramu bicara pada orang tua. Masalah rumah bisa dibicarakan baik-baik di rumah. Kamu membuat keributan seperti ini sama saja dengan tidak menghargai keluarga kami. Keluarga kami tidak bisa menerima menantu yang kurang ajar sepertimu." Budi juga panik, ia mencengkeram pergelangan tanganku. Cengkramannya begitu kuat hingga pergelangan tanganku memerah. Ia menggeram pelan. Budi berkata, "Kamu sudah gila, cepat minta maaf pada ayah dan ibu. Setelah menikah, nanti Mas akan ganti semuanya. Apa kamu mau merusak hari bahagia kita?" Aku menatap Budi, tatapanku sedingin es. Aku menyentakkan tanganku lepas dari cengkeramannya. Aku berkata, "Yang merusak hari bahagia ini bukan aku, tapi keserakahan keluargamu. Budi, kamu tahu ibu akan melakukan ini kan? Kamu tahu, tapi kamu diam saja, dan membiarkan ibumu menekanku. Kamu pikir aku sebodoh itu sampai tidak menyadari skenario kalian? Seorang pria yang tidak bisa melindungi wanitanya, malah ikut serta dengan keluarganya untuk memerasnya. Kamu tidak pantas menjadi suamiku." Di seberang meja, orang tuaku sudah berdiri sejak tadi. Ayahku, pria yang tenang dan bijaksana, berjalan dengan langkah panjang ke atas panggung. Ayah menarikku ke belakangnya, melindungiku. Ibuku menyusul di belakangnya. Tatapan matanya pada keluarga besar penuh dengan penghinaan. Ayahku menunjuk lurus ke wajah Pak Santoso. Ayah berkata, "Putri saya tidak kekurangan tempat untuk bersandar sehingga harus menikah dengan keluarga yang penuh perhitungan. Lebih baik hari ini membatalkan pernikahan dan menjadi bahan gunjingan sehari, daripada membiarkan putri saya menderita diperas seumur hidupnya. Pernikahan ini, kami dari pihak perempuan, menyatakan batal." Bu Wati mendengar kata batal menjadi panik. Ia tiba-tiba mengubah sikapnya, mulai menangis terseduh-seduh, memainkan peran sebagai korban. Ia berkata keluarganya berniat baik, ingin membantu mengelola aset untuk modal usaha anak-anak nanti. Ia mengatakan aku sombong karena berasal dari keluarga kaya, merendahkan keluarga miskin, dan menginjak-injak harga diri keluarganya. Beberapa kerabat dari pihak Budi juga mulai ikut bersuara, menyalahkanku sebagai seorang wanita yang bersikap lancang dan tidak tahu cara bersabar. Aku tidak mau mendengar satu kata pun lagi dari kepura-puraan mereka. Aku melepaskan tiara bertahtakan berlian dari kepalaku, menarik lepas kerudung pengantin putih bersihku, dan melemparkannya ke lantai panggung. Suara kering tiara yang jatuh ke lantai kayu seolah menjadi penutup dari hubungan cinta selama 3 tahun. Aku menatap Budi untuk terakhir kalinya. Aku berkata, "Kita sudah berakhir. Besok kamu urus sendiri sisa pembayaran resepsi dengan pihak hotel. Bagian dari keluargaku akan aku selesaikan sendiri." Selesai berkata, aku mengangkat gaun pengantinku, berjalan tegak menuruni panggung. Orang tuaku berjalan di sampingku, kami melintasi karpet merah, melewati tatapan terkejut para tamu, dan berjalan lurus keluar dari aula, tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Aku mendengar Budi memanggil namaku dari belakang, suara perabotan jatuh, dan tangisan histeris ibunya. Tapi suara-suara itu kini hanyalah kebisingan murahan yang tidak pantas dipedulikan. Sesampainya di pintu hotel, angin dari sungai yang mengalir di dekatnya terasa sejuk. Langit biru cerah, sinar matahari sore yang keemasan menyinari gaun pengantinku. Ayahku sudah memesan taksi. Sopir taksi tampak terkejut melihat seorang pengantin wanita naik ke mobil bersama orang tuanya tanpa pengantin pria. Namun, ia sangat bijaksana dan tidak bertanya apa-apa. Mobil melaju menuju hotel lain tempat ayahku sudah memesan kamar untuk beristirahat. Sepanjang perjalanan, mobil diselimuti keheningan. Aku menyandarkan kepalaku di jendela, memandangi arus lalu lintas yang ramai. Air mataku akhirnya mulai jatuh. Setiap tetesnya yang panas mengalir di pipiku, melunturkan riasan yang telah dipoles dengan cermat. Aku tidak menangis karena meratapi Budi, aku menangis untuk diriku sendiri. Meratapi 3 tahun masa mudaku yang telah kuberikan pada pria pengecut, lemah, dan penuh perhitungan. Aku menangis karena hancurnya kepercayaanku pada sebuah keluarga yang pernah kuanggap sebagai rumah keduaku. Ibuku yang duduk di sampingku merangkulku. Tangannya dengan lembut mengelus rambutku yang sudah berantakan. Ibu berkata, "Menangislah, nak. Menangislah sepuasnya hari ini, tapi besok kamu harus hidup dengan kepala tegak. Untung kamu menyadari sifat asli mereka lebih awal. Jika terlambat sedikit saja, hidupmu akan sengsara." Aku mengangguk dan memeluk ibuku erat. Pelajaran hidup dari ibuku ini akan selalu kuingat. Setibanya di kamar hotel, hal pertama yang kulakukan adalah membuka ponselku. Puluhan panggilan tak terjawab dari Budi, serangkaian pesan darinya dan kerabatnya.
Budi mengirim pesan memintaku untuk tenang dan bicara baik-baik. Ibunya mengirim pesan memakiku, menyebutku tidak tahu malu dan merusak nama baik keluarganya. Aku tidak membalas satu pesan pun. Aku mengambil tangkapan layar semua pesan caci maki itu sebagai bukti. Setelah itu, aku memblokir nomor Budi dan seluruh anggota keluarganya. Media sosialku juga kuatur privat. Aku melepaskan gaun pengantin yang berat, membersihkan riasan, dan mandi air hangat. Seolah membersihkan semua kelelahan, menghanyutkan sisa-sisa ilusi tentang pernikahan yang penuh tipu daya. Tapi aku tahu, keheninganku hari ini tidak akan membawa kedamaian. Keluarga Budi telah kehilangan muka di hadapan kerabat dan tamu. Mereka tidak akan melepaskan masalah ini begitu saja. Dan benar saja, badai yang lebih besar masih menantiku di depan. Malam pertama setelah membatalkan pernikahan, aku menginap di hotel bersama kedua orang tuaku. Malam yang panjang dan penuh kegelisahan. Setiap kali aku memejamkan mata, bayangan senyum kemenangan ibu mertuaku dan tatapan menghindar Budi kembali muncul. Keesokan paginya, aku terbangun oleh getaran ponsel yang terus-menerus. Sinar matahari menyelinap melalui celah tirai, menerangi seberkas cahaya di karpet lantai. Aku meraih ponselku. Layar menunjukkan lebih dari 50 panggilan tak terjawab dan ratusan pesan yang belum dibaca. Aku mengucek mata dan duduk tegak. Di grup obrolan teman-teman kuliah, semua orang sedang ramai berdiskusi. Seseorang mengirim beberapa tangkapan layar dari unggahan media sosial sepupu Budi. Unggahan itu tidak menyebut namaku secara langsung, tetapi kata-katanya sangat jahat. Ia menulis bahwa keluarganya telah membawa masuk bintang sial. Menantu yang sombong karena punya sedikit uang, serakah meminta mahar lebih banyak, bahkan di tengah pesta pernikahan membuat keributan, memaki-maki mertua lalu pergi untuk memeras lebih banyak. Di bawah unggahan itu, puluhan komentar ikut menghujatku sebagai wanita materialistis dan tidak berpendidikan. Aku tertawa getir. Kecepatan mereka memutarbalikkan fakta memang tidak pernah mengecewakanku. Aku mencuci muka, berganti pakaian, lalu pamit pada orang tuaku untuk pergi ke kantor. Ayah dan ibu khawatir, dan ingin menemaniku. Tapi aku menolak. Aku bilang, aku sudah 28 tahun, aku harus menghadapi masalahku sendiri. Ayah dan ibu istirahat saja di rumah. Begitu memasuki lobi kantor, aku sudah merasakan tatapan aneh dari beberapa rekan kerja. Pasti gosip sudah menyebar hingga ke tempat kerja. Belum sempat aku duduk, Pak Rahman, atasan langsungku, sudah memanggilku ke ruangannya. Pak Rahman menuangkan segelas air hangat untukku. Ia berdeham dan berkata, Amelia, tentang kejadian kemarin, saya sudah dengar. Pagi ini saya menerima beberapa telepon dari beberapa rekan bisnis, termasuk Pak Hadi, Kepala Dinas Tata Kota. Mereka menyindir bahwa karaktermu bermasalah, dan menyarankan perusahaan untuk mempertimbangkan kembali posisimu sebagai direktur pemasaran untuk menghindari dampak buruk pada citra perusahaan. Aku menggenggam gelas di tanganku erat-erat. Pak Hadi adalah sepupu Budi, seseorang yang memiliki jabatan di pemerintahan. Keluarga mereka rupanya sudah mulai menggunakan koneksi untuk menghancurkan karierku. Aku meletakkan gelas di atas meja, menatap lurus ke mata atasanku. Aku menceritakan seluruh kejadian kemarin secara rinci, tanpa menambah atau mengurangi. Aku berkata, mereka memintaku menyerahkan apartemen senilai 4,5 miliar di atas panggung. Aku menolak, jadi mereka malu dan marah, lalu berusaha mencemarkan nama baikku. Jika perusahaan merasa ini merepotkan, saya siap mengajukan surat pengunduran diri. Pak Rahman segera menepisnya. Ia berkata, saya sudah bekerja denganmu selama 3 tahun, saya tahu betul kamu orang seperti apa. Perusahaan tidak akan pernah melepaskan talenta berharga hanya karena gosip tak berdasar. Tapi opini publik sedang ramai, sebaiknya kamu ambil cuti seminggu, bekerja dari rumah untuk sementara, tunggu sampai semuanya tenang baru kita bicarakan lagi. Aku berterima kasih pada atasanku, membereskan barang-barangku dan hendak pulang. Namun, begitu aku melangkah keluar dari pintu kaca gedung kantor, aku dihadang oleh kerumunan orang. Buati, Ibu Budi, datang bersama 2 atau 3 orang kerabatnya, berdiri dengan angkuh di depan lobi utama. Begitu melihatku, ia seperti lintah terkena garam, langsung menerjang ke arahku, menunjuk wajahku sambil berteriak-teriak. Ia berteriak, semuanya lihat wajah asli rubah betina ini. Dia menipu perasaan anak saya, menumpang hidup pada keluarga saya. Keluarga saya sudah memberinya mahar 200 juta, tapi dia masih kurang dan membuat keributan di pesta pernikahan untuk memeras lebih banyak. Wanita tidak bermoral, orang-orang yang lewat dan karyawan dari kantor sekitar mulai berkerumun. Semua orang menatapku dengan penasaran. Beberapa bahkan mengeluarkan ponsel untuk merekam. Buati melihat kerumunan semakin ramai, aktingnya pun semakin menjadi-jadi. Ia menepuk-nepuk pahanya, air mata dan ingusnya bercucuran, meratapi nasib keluarganya yang malang. Jika aku adalah gadis yang lemah,
Mungkin saat ini aku sudah malu dan lari tunggang langgang. Tapi aku berdiri diam seperti tembok, melipat tangan di depan dada, menatapnya berakting dengan dingin. Aku menunggu sampai ia lelah berteriak. Baru aku angkat bicara dengan suara yang cukup keras, agar semua yang merekam dengan ponsel bisa mendengarnya dengan jelas. Aku bertanya pada Bu Wati, ibu bilang saya serakah karena mahar 200 juta dari keluarga ibu. Apakah ibu berani memberitahu semua orang di sini, apa yang ibu minta dari saya di atas panggung kemarin, yaitu sebuah apartemen mewah seluas 150 meter kuadrat, terletak di pusat kota, senilai 4,5 miliar rupiah, yang saya beli dengan uang hasil jerih payah saya sendiri. Ibu memberikan mahar 200 juta untuk ditukar dengan apartemen 4,5 miliar milik menantu. Sifat tamak ibu bahkan bisa membangunkan orang mati. Kerumunan yang tadinya berbisik-bisik mendadak hening, 200 juta ditukar dengan 4,5 miliar. Perbincangan pun langsung berbalik arah. Tatapan orang-orang pada Bu Wati berubah dari kasihan menjadi sinis dan mengejek. Bu Wati tergagap-gagap menyangkal, ia menuduhku memfitnah. Menuduhku menumpahkan darah ke orang lain. Aku tidak terburu-buru. Aku dengan tenang membuka tas tanganku, mengeluarkan ponsel, dan memutar sebuah video yang sempat direkam oleh sahabatku di pesta pernikahan kemarin, dengan volume maksimal. Suara melengking Bu Wati terdengar jelas dari ponsel. Amelia, balik nama saja apartemen 4,5 miliar itu atas nama ayah dan ibu untuk rumah jompo. Ya, bukti yang sangat jelas dan tidak bisa disangkal. Kedua kerabat yang datang bersama Bu Wati begitu malu hingga segera menutupi wajah mereka dengan topi dan menarik diri ke dalam kerumunan. Wajah Bu Wati pucat pasi, ia menunjuk ke arahku dengan tangan gemetar, tak sanggup berkata apa-apa. Aku mendekatinya, menekankan setiap kata. Aku berkata, pulang dan katakan pada putramu, mulai sekarang kita tidak ada urusan lagi. Jika keluargamu masih berani datang ke kantorku membuat keributan atau menyebarkan gosip murahan sekali lagi, aku akan mengirimkan seluruh video ini ke media dan melaporkan kalian atas tuduhan pencemaran nama baik. Aku tidak main-main. Selesai berkata, aku berbalik dan pergi, meninggalkan Bu Wati yang terpaku di tengah cemoohan dan tatapan sinis orang-orang. Masuk ke dalam mobil, aku membanting pintu. Seluruh tubuhku baru mulai gemetar. Hatiku terasa sesak. Ternyata ketika cinta sudah hilang, orang bisa menggunakan cara paling hina untuk menjatuhkan satu sama lain. Sore itu, aku bertemu dengan Rina, sahabatku sejak kuliah, di sebuah kafe yang sepi. Rina bekerja di bidang keuangan, jaringannya sangat luas. Setelah mendengar ceritaku, Rina marah dan menggebrak meja. Ia berkata keluarga itu benar-benar perampok, tapi Rina juga membawakan informasi yang membuatku merinding. Rina memberiku setumpuk dokumen. Ia berkata karena merasa ada yang tidak beres, ia meminta bantuan orang di bank untuk memeriksa kondisi keuangan perusahaan konstruksi yang dipimpin oleh ayah Budi. Hasilnya benar-benar mengejutkan. Perusahaan Pak Santoso sedang menanggung utang bank dan rentenir, senilai hampir 80 miliar rupiah. Mereka sedang dikejar-kejar utang. Bank sudah bersiap untuk menyita aset mereka. Keluarga Budi sedang diambang kebangkrutan. Jika dalam bulan ini mereka tidak mendapatkan suntikan dana 20 miliar untuk membayar utang yang jatuh tempo, mereka akan kehilangan segalanya. Bahkan ayah Budi bisa terjerat hukum karena kasus penipuan. Aku memegang tumpukan kertas itu, tanganku gemetar. Semua kepingan teka-teki akhirnya menyatu. Desakan untuk segera menikah, sikap manis Ibu Budi, dan sandiwara meminta rumah untuk panti jompo. Mereka tidak menginginkan rumah untuk ditinggali. Mereka membutuhkan aset bersih, bernilai tinggi, dan tidak dalam sengketa untuk segera dijaminkan ke bank atau dijual cepat demi membayar utang. Aku mengangkat kepala, menatap Rina. Tenggorokanku tercekat. Aku bertanya pada Rina, jadi, Budi tahu soal ini dari awal, kan? Rina mengangguk dengan getir. Ia berkata, Budi bekerja di bagian manajemen risiko bank. Bagaimana mungkin ia tidak tahu kondisi keluarganya yang parah? Dia mengincarmu sejak awal, mengincar asetmu. Air matanya kemarin hanyalah air mata kekecewaan karena mangsanya lepas dari genggaman. Aku bersandar di kursi, merasa seperti baru saja dihantam palu godam. Kepercayaan terakhirku pada sosok Budi yang lembut, lemah, namun tulus mencintaiku telah hancur berkeping-keping. Dia adalah kaki tangan. Dia rela mengorbankan masa depan dan aset hasil jerih payahku sebagai tumbal untuk utang keluarganya. Rasa sakit itu hilang, digantikan oleh rasa jijik yang meluap-luap. Namun, keluarga itu tidak berniat melepaskanku begitu saja. Belum sempat aku mencerna semua informasi dari Rina, ponselku kembali berdering. Itu adalah asisten ayahku. Suaranya terdengar panik dan tergesa-gesa. Ia berkata, Amelia, cepat datang ke kantor ayah. Pagi ini,
Pihak Dinas Tata Kota tiba-tiba datang ke lokasi proyek perumahan baru perusahaan ayah. Mereka menghentikan pembangunan tanpa batas waktu. Alasannya adalah desain proyek melanggar standar keamanan. Orang yang memimpin tim inspeksi adalah Pak Hadi, sepupu Budi. Proyek ini adalah proyek besar, ayahmu. Setiap hari tertunda, kerugiannya ratusan juta. Aku mematikan telepon, dan langsung meluncur ke kantor ayahku. Di ruang rapat, ayahku duduk diam di kursi utama, wajahnya dipenuhi kerutan lelah. Para pemegang saham dan insinyur sedang berdebat sengit. Ketika aku masuk, semua orang terdiam. Ayah menatapku, menepuk kursi kosong di sebelahnya. Ia berkata, "Ayah tidak apa-apa, hanya sedikit masalah bisnis biasa." Namun, seorang manajer proyek tidak bisa menahan kekesalannya dan angkat bicara. Ia berkata terus terang bahwa Pak Hadi sudah memberi isyarat. Asalkan keluargaku mau berdamai dengan keluarga Budi dan membalik nama apartemen itu sebagai kompensasi atas nama baik, maka sore ini juga izin pembangunan akan dikeluarkan kembali. Jika tidak, mereka akan menahan proyek ini sampai perusahaan ayahku bangkrut. Keluarga itu menggunakan kekuasaan untuk menekan keluargaku. Mereka menjadikan kelangsungan hidup perusahaan ayahku sebagai sandera, memaksaku bertekuk lutut dan menyerahkan asetku. Aku menggigit bibirku hingga berdarah. Aku menatap ayahku, pria yang seumur hidupnya selalu bangga, kini harus menanggung penghinaan ini karena aku. Ayahku menggebrak meja, dengan tegas menyatakan kepada para pemegang saham, ayah berkata, "Sekalipun perusahaan ini bangkrut, saya tidak akan pernah menjadikan putri saya sebagai barang tukaran. Siapapun yang ingin menarik modal, saya akan ganti dengan uang pribadi saya." Air mataku mengalir, tapi aku segera menyekanya. Perlindungan dari ayahku justru membuatku sadar akan satu hal. Kesabaranku dan usahaku untuk menghindar hanya akan membuat pihak yang jahat semakin senang. Aku tidak bisa lagi menjadi gadis naif, yang hanya bisa menangis. Sudah saatnya aku melawan. Aku berdiri dan meminta maaf kepada para pemegang saham. Aku berkata, "Beri saya waktu 3 hari. Jika dalam 3 hari saya tidak bisa menyelesaikan masalah ini, saya akan menyerahkan apartemen itu untuk menyelamatkan proyek." Semua orang menatapku dengan ragu, tapi melihat sikap tegas ayahku, mereka akhirnya bubar. Kembali ke dalam mobil, aku mencari sebuah nomor telepon di kontakku yang sudah lama tidak kuhubungi. Rangga. Rangga adalah teman SMA-ku, dulu ia sangat gencar mendekatiku, tapi aku menolaknya. Saat ini, Rangga adalah direktur sebuah perusahaan properti besar, dan yang lebih penting, ayah Rangga adalah seorang pejabat tinggi di kota ini, orang yang memiliki kekuasaan atas jabatan kepala dinas yang dipegang Pak Hadi. Telepon berdering 3 kali sebelum diangkat. Suara seorang pria yang dalam dan hangat terdengar. Rangga tertawa kecil. Akhirnya, primadona sekolah mau juga meneleponku. Aku mencengkeram setir, menarik napas dalam-dalam. Aku berkata, "Rangga, aku butuh bantuanmu. Aku ingin menjatuhkan Pak Hadi di Dinas Tata Kota dan seluruh perusahaan, keluarga Budi. Sebagai imbalannya, apapun syaratmu, aku akan penuhi." Di seberang telepon hening sejenak, terdengar suara pemantik api. Rangga dengan tenang menjawab. Ia berkata, "Malam ini jam 7, di restoran Puncak Awan. Datang saja makan malam denganku, lalu kita susun rencana bersama." Untuk orang seperti mereka, menjatuhkan saja tidak cukup, harus dibuat sampai hancur sehancur-hancurnya baru sepadan. Aku menutup telepon, mataku menatap lurus ke arah lalu lintas di depan. Peperangan ini baru saja benar-benar dimulai. Tepat jam 7 malam, aku tiba di restoran Puncak Awan. Restoran ini terletak di lantai teratas sebuah gedung pencakar langit mewah. Dinding kacanya memperlihatkan seluruh kemegahan kota di malam hari. Cahaya lampu kuning temaram dan alunan musik jazz yang lembut tidak mampu meredakan ketegangan di hatiku. Rangga sudah menunggu di sebuah meja di sudut yang terpencil namun dengan pemandangan terbaik. Ia mengenakan kemeja biru tua tanpa dasi, lengan bajunya digulung hingga siku, memperlihatkan jam tangan mahal. 10 tahun tidak bertemu, anak laki-laki bandel yang dulu sering menyelipkan surat cinta di mejaku kini telah berubah menjadi seorang pria dewasa. Tatapan matanya tajam dan penuh pesona seorang pebisnis ulung. Melihatku datang, Rangga berdiri dan menarik kursi untukku. Ia tersenyum, senyum setengah bibirnya yang khas, namun kini membawa ketenangan yang aneh. Rangga berkata, "Duduklah. Aku sudah memesankan beberapa makanan ringan. Aku tahu beberapa hari ini kamu pasti tidak bisa makan dan tidur nyenyak." Aku duduk dan menatap lurus ke mata Rangga tanpa basa-basi. Aku berkata, "Aku perlu menyelesaikan masalah Pak Hadi, agar proyek ayahku bisa dilanjutkan, dan aku juga ingin keluarga Budi tidak bisa lagi mengancam keluargaku." Rangga dengan perlahan menuangkan segelas anggur merah untukku.
Ia menggoyangkan gelas di tangannya. Matanya menatap tajam pada cairan anggur yang bergelombang. Rangga berkata ia sudah tahu seluruh ceritaku. Sebenarnya, dunia bisnis di kota ini tidaklah besar. Kabar tentang keluarga Pak Santoso yang bangkrut, meminjam uang dari rentenir untuk menutupi proyek, sudah banyak yang mendengarnya. Tindakannya memaksaku menyerahkan rumah di pesta pernikahan hanyalah langkah putus asa. Dan soal Pak Hadi yang mempersulit perusahaan ayahmu, itu karena Pak Hadi sudah menerima suap dalam bentuk saham dari perusahaan Pak Santoso. Mereka bersekongkol. Ayahmu hanyalah korban yang tidak sengaja menghalangi jalan mereka. Aku tercengang. Ternyata masalahnya bukan hanya dendam pribadi. Ini adalah jaring-jaring kepentingan. Gelap yang sialnya menyeret aku dan keluargaku. Rangga mengeluarkan sebuah flash disk dari dalam tasnya, meletakkannya di atas meja, dan mendorongnya ke arahku. Ia berkata, di dalamnya ada semua bukti tentang uang dan saham, yang diam-diam ditransfer Pak Santoso ke Pak Hadi melalui rekening kerabatnya. Begitu bukti ini sampai ke tangan inspektorat, Pak Hadi akan langsung dipecat, bahkan bisa dipenjara. Perusahaan Pak Santoso juga akan diselidiki secara menyeluruh. Aku mengambil flash disk logam yang dingin itu. Aku bertanya pada Rangga, kenapa kamu punya semua ini dan kenapa kamu mau membantuku? Aku tahu di dunia ini tidak ada yang gratis, terutama di dunia bisnis. Rangga tertawa, matanya menunjukkan kekaguman. Rangga berkata aku memang sudah dewasa, bukan lagi ketua kelas yang naif seperti dulu. Ia, dengan jujur mengakui bahwa ia membantuku sebagian karena persahabatan lama, tetapi sebagian besar adalah karena kepentingan bisnis. Perusahaan Pak Santoso memiliki sebidang tanah emas di pinggiran kota, tetapi karena utang, mereka tidak bisa mengembangkannya. Perusahaan Rangga justru sangat menginginkan tanah itu. Rangga berkata ia butuh Pak Santoso bangkrut total, tidak punya kemampuan lagi untuk bangkit. Ketika bank menyita aset, perusahaan Rangga akan membeli tanah itu dengan harga murah. Dengan meminjam tanganku untuk menjatuhkan Pak Hadi, Rangga juga bisa menyingkirkan duri dalam daging karena Pak Hadi sering mempersulit proyek-proyek Rangga untuk memeras uang. Aku menatap Rangga dan tiba-tiba menyadari betapa dunia orang dewasa itu begitu telanjang dan pragmatis. Tidak ada orang yang sepenuhnya baik, dan tidak ada yang sepenuhnya jahat. Setiap orang bertindak demi kepentingan dan kelangsungan hidup. Pak Santoso dan putranya, demi bertahan hidup, menjadikanku tameng. Rangga, demi menguasai tanah itu, rela meminjamkan kekuatannya padaku. Aku mengangguk, mengulurkan tangan untuk menerima flash disk itu. Aku berkata, kesepakatan ini aku setujui. Kamu ambil tanahmu, aku dapatkan kembali kedamaian untuk keluargaku. Makan malam berakhir dalam keheningan. Saat Rangga mengantarku ke mobil, ia menyampirkan jasnya di bahuku dan berbisik pelan. Rangga berkata, untuk melakukan hal besar, kamu tidak boleh berhati lembut. Bersikap baik pada musuh sama saja dengan kejam pada diri sendiri dan keluargamu. Aku duduk di dalam mobil, memandangi bayangan Rangga, yang perlahan menghilang di balik pintu kaca. Tanganku mencengkeram flash disk itu erat-erat. Aku berkata pada diriku sendiri, Amelia yang kemarin sudah mati bersama, dengan kerudung pengantin yang kulempar di atas panggung. Hari ini, aku akan mengakhiri sandiwara ini dengan tanganku sendiri. Pagi-pagi, keesokan harinya, aku sendiri yang membawa salinan dokumen dari flash disk itu ke kantor dinas tata kota. Aku tidak bertemu dengan Pak Hadi, melainkan menitipkan amplop itu melalui sekretarisnya, dengan secarik kertas kecil di dalamnya. Di kertas itu aku hanya menulis singkat, izin pembangunan proyek perusahaan keluargaku harus keluar sebelum jam 12 siang ini. Jika tidak, amplop ini akan berada di meja pihak berwenang. Benar saja, kurang dari 2 jam kemudian, ayahku menelepon membawa kabar gembira. Ayah terkejut dan berkata tidak mengerti mengapa sikap Pak Hadi berubah 180 derajat. Ia secara pribadi mengantarkan surat izin ke lokasi proyek, dan terus-menerus meminta maaf pada ayahku. Ia menyalahkan bawahannya yang bekerja ceroboh dan salah mengurus berkas. Pak Hadi tampak begitu, kuyu seolah menua 10 tahun, keringat membasahi kemejanya. Aku tersenyum tipis dan berkata pada ayahku bahwa masalahnya sudah selesai, ayah bisa tenang melanjutkan pekerjaan. Hatiku terasa lega separuh, tapi separuh lainnya masih terasa berat. Peperanganku dengan keluarga Budi belum berakhir. Sore harinya, sebuah situs berita ekonomi tiba-tiba merilis artikel rinci tentang kondisi utang dan ketidakmampuan bayar perusahaan Pak Santoso. Artikel itu bahkan melampirkan foto-foto para penagih utang yang berjaga di depan gerbang perusahaan. Aku tahu itu adalah langkah pamungkas dari Rangga. Hanya dalam satu sore, efek domino mulai terasa. Para pemasok bahan bangunan yang mendengar kabar itu langsung menghentikan pengiriman.
Bank menelepon meminta Pak Santoso segera datang untuk memberikan penjelasan. Para rentenir datang membawa orang-orang untuk mengepung rumah orang tua Budi. Mereka menyiramkan cat merah ke pintu kayu mahalnya, berteriak-teriak menuntut penyitaan rumah. Seluruh keluarga Budi seperti sarang lebah yang diganggu. Bu Wati tidak punya waktu lagi untuk bermain drama sebagai korban di media sosial. Ia harus bersembunyi di dalam rumah, tidak berani keluar bahkan untuk membeli sayur. Malam itu, aku baru pulang dari supermarket, membawa kantong belanjaan dan masuk ke lobi apartemen. Langkahku terhenti. Budi sedang duduk tertunduk di tangga lobi. Ia mengenakan kemeja yang kusut, rambutnya acak-acakan, matanya yang cekung memerah, bau alkohol yang menyengat tercium darinya. Melihatku, Budi terhuyung-huyung berdiri, berjalan ke arahku hendak meraih tanganku, tapi aku mundur selangkah, menghindari sentuhannya. Budi berteriak dengan suara serak. Ia bertanya, apakah kamu yang melakukan ini? Apakah kamu yang menyebarkan berita untuk menghancurkan keluargaku? Aku menatap pria di hadapanku, merasa begitu asing hingga merinding. Aku tidak marah, hanya merasa sangat muak. Aku menjawab dengan tenang. Aku berkata, keluargamu yang berutang, keluargamu yang bisnisnya merugi, keluargamu yang menipu rekan bisnis. Aku tidak pernah memaksa kalian meminjam dari rentenir, apalagi mencuri uang kalian. Aku hanya menolak memberikan asetku untuk menanggung dosa keluargamu. Kenapa kamu menyalahkanku? Budi memegangi kepalanya dengan kedua tangan, lalu tiba-tiba jatuh berlutut di lantai marmer lobi yang dingin. Ia menangis, tangisan seorang pria pengecut yang terpojok. Budi terisak-isak menjelaskan, ia berkata ia tidak punya pilihan lain. Ayahnya akan masuk penjara. Ibunya setiap hari mengancam akan bunuh diri. Para preman datang ke rumah mengancam. Aku anak laki-laki tertua. Aku harus menyelamatkan keluargaku. Aku tahu memaksamu memberikan rumah itu adalah perbuatan jahat, tapi aku pikir kita sudah saling mencintai selama 3 tahun. Kita adalah suami istri. Suami istri harusnya saling berbagi suka dan duka. Aku berencana menjual rumah itu untuk membayar utang. Nanti aku akan bekerja keras untuk membelikanmu rumah yang baru. Aku sudah terpojok, Amelia. Aku berdiri di sana mendengarkan setiap kata pembelaan yang penuh keegoisan darinya. Aku tidak merasa puas. Hanya merasakan kesedihan yang mendalam. Ternyata beginilah pola pikir orang-orang yang mengatasnamakan cinta padahal pada dasarnya busuk. Mereka selalu menggunakan keadaan untuk membenarkan perbuatan hina mereka. Aku menatap Budi dan menekankan setiap kata, suaraku setajam pisau yang mengiris keheningan. Kamu bilang kamu terpojok, jadi kamu menjadikanku tameng. Kamu menggunakan masa depan, menggunakan seluruh aset hasil jerih payah wanita yang kamu bilang paling kamu cintai untuk menyelamatkan nyawa keluargamu. Kamu sebut itu berbagi suka dan duka? Jika hari itu aku dengan patuh menyerahkan rumah, apakah kamu akan pernah memberitahuku tentang utang 80 miliar itu? Atau kamu akan membiarkanku menanggung utang bersama kalian seumur hidup? Budi, kamu bukan terpaksa, kamu hanyalah seorang pengecut, kejam, dan serakah. Kamu lebih mencintai dirimu sendiri dan keluargamu daripada apapun di dunia ini. Budi tercekat, bibirnya gemetar menggumamkan kata-kata yang tidak jelas. Kebenaran yang terungkap tanpa ampun membuatnya tidak bisa menemukan alasan untuk membela diri lagi. Petugas keamanan apartemen, yang melihat keributan itu datang dan bertanya apakah aku perlu memanggil polisi. Aku menggelengkan kepala. Aku berkata pada petugas keamanan untuk membiarkannya menangis, nanti ia akan pergi sendiri. Aku tidak sudi menatap Budi, sedetik pun lagi. Aku membawa belanjaanku dan berjalan melewatinya, menuju lift. Pintu logam lift tertutup, memutus sepenuhnya bayangan pria yang sedang hancur di lobi. Aku bersandar di dinding lift, menatap langit-langit kabin. Setetes air mata jatuh dari sudut mataku, tapi aku segera menyekanya. Aku sudah cukup menangis. Mulai saat ini, Amelia akan hidup untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Aku sadar bahwa di dunia ini tidak ada yang bisa menyelamatkanku selain diriku sendiri. Sandiwara dengan keluarga Budi telah berakhir. Namun, jalanku di dunia kerja yang penuh perhitungan dan hubungan seperti dengan Rangga baru saja dimulai. Semua terjadi lebih cepat dari yang kubayangkan. Tepat seminggu setelah pertemuan di lobi apartemen, berita keuangan pagi di stasiun televisi lokal mengabarkan bahwa perusahaan konstruksi Pak Santoso secara resmi mengajukan pilot. Seluruh aset, mulai dari pabrik, mesin, hingga properti yang dijaminkan, disita oleh bank untuk dilelang. Rumah 3 lantai yang megah tempat keluarga Budi tinggal juga bernasib sama. Guncangan yang begitu hebat membuat Pak Santoso terkena serangan jantung di kantornya dan harus dilarikan ke ruang perawatan intensif, ICU, di rumah sakit pusat. Dokter mendiagnosisnya menderita infark miokard akut. Prognosisnya sangat buruk. Sore itu, saat aku sedang
Menyelesaikan rencana pemasaran untuk kuartal berikutnya, aku menerima telepon dari nomor tak dikenal. Begitu kuangkat, terdengar suara serak dan tercekat yang nyaris tidak kukenali. Itu Budi. Budi menangis terseduh-seduh. Ia berkata, "Amelia, maaf aku meneleponmu lagi, tapi aku benar-benar tidak punya pilihan. Ayahku sedang di ICU. Dokter bilang waktunya tidak banyak lagi. Ayahku ingin bertemu denganmu untuk terakhir kalinya. Ia bilang ada sesuatu yang sangat ingin ia sampaikan padamu sebelum meninggal. Aku mohon, demi hubungan kita selama 3 tahun, datanglah menemuinya sekali saja." Aku menggenggam ponsel erat-erat, mataku menatap keluar jendela kantor. Langit sore yang kelabu, awan hitam menggumpal seolah akan turun hujan badai. Logikaku berkata jangan pergi. Hidup dan mati keluarga mereka bukan lagi urusanku. Tapi jauh di dalam hatiku, aku tetaplah manusia biasa. Seseorang yang sekarat, ingin mengucapkan kata-kata terakhir, menolaknya saat ini terasa terlalu kejam. Aku menelepon Rangga dan menceritakan semuanya. Rangga terdiam sejenak, lalu berkata akan menjemputku di bawah. Ia berkata saat-saat seperti ini, aku tidak seharusnya pergi sendirian, untuk berjaga-jaga jika Ibu Budi lepas kendali. Tiba di rumah sakit, bau desinfektan yang menyengat membuatku sedikit merinding. Lorong ICU sepi dan suram. Budi sedang duduk memeluk lutut di bangku tunggu, rambutnya acak-acakan, janggut dan kumisnya tidak terawat. Kemejanya yang lusuh penuh noda kopi dan keringat. Melihatku, matanya memancarkan seberkas harapan yang lemah. Tapi ketika ia melihat Rangga berjalan di belakangku, tatapan Budi kembali meredup. Aku berjalan melewati Budi tanpa berkata apa-apa. Rangga berdiri di luar pintu, bersandar di dinding dengan tangan terlipat, memberi isyarat agar aku masuk. Ia akan menunggu di sana. Aku mengenakan jubah steril, masuk ke dalam kamar, suara monitor jantung berbunyi bip-bip teratur, memecah keheningan yang menyesakkan. Pak Santoso terbaring di sana, tubuhnya dipenuhi selang dan infus, wajah yang dulu penuh kesombongan. Di panggung pernikahan, kini keriput, pucat, dan cekung seperti kayu lapuk. Melihatku masuk, sudut mata Pak Santoso bergerak sedikit. Ia mencoba mengangkat tangannya yang kurus, tapi tidak kuat dan jatuh kembali ke kasur. Suaranya terdengar lirih melalui masker oksigen, kata-katanya terputus-putus. Pak Santoso berkata, "Amelia, Bapak salah. Bapak minta maaf. Seluruh keluarga Bapak buta karena keserakahan hingga kehilangan menantu sebaik kamu. Sekarang keluarga Bapak hancur. Bapak akan segera menebus dosa. Ini adalah karma untuk Bapak." Aku berdiri diam di samping tempat tidur, menatap pria yang sedang sekarat itu. Tidak ada rasa puas, tidak ada rasa kemenangan. Yang ada hanyalah rasa pilu. Aku berkata, "Bapak istirahat saja, masalahnya sudah berlalu, saya tidak mau membahasnya lagi. Saya datang ke sini hanya untuk mendengarkan Bapak, setelah ini saya akan pulang. Mulai sekarang, permusuhan di antara kedua keluarga kita anggap selesai." Mendengar itu, Pak Santoso menjadi gelisah, napasnya menjadi lebih cepat. Ia menatapku dengan tatapan memohon. Ia memohon, "Jangan serahkan bukti di dalam flash disk itu ke pihak berwajib. Aset keluarga Bapak sudah habis. Bapak juga tidak akan bertahan lama. Bapak hanya minta jalan keluar. Jangan sampai saat Bapak meninggal nanti masih menyandang status sebagai narapidana. Jangan biarkan Budi menanggung malu punya ayah seorang narapidana. Bapak mohon, maafkan kami." Mendengar itu, dadaku terasa sesak. Ternyata bahkan di saat menjelang ajal pun, permintaan maafnya masih disertai dengan perhitungan dan permintaan imbalan. Ia takut nama baiknya hancur. Takut kehormatan palsu keluarganya tercoreng. Aku menatap lurus ke mata Pak Santoso yang keruh. Aku menjawab dengan lembut namun tegas. Aku berkata, "Pak Santoso, saya tidak pernah melaporkan bukti suap itu ke polisi. Saya menggunakannya untuk menghentikan tangan kotor Pak Hadi, untuk melindungi perusahaan ayah saya. Saya tidak seperti keluarga Bapak, saya tidak akan mendorong siapapun ke jurang kematian. Hukum dan bank sedang melakukan tugas mereka. Karma yang Bapak terima adalah akibat dari perbuatan salah Bapak di masa lalu, bukan karena saya. Bapak tenang saja, saya tidak akan menambah penderitaan Bapak, tapi saya juga tidak akan pernah memaafkan. Maaf dari saya tidak semurah itu hingga bisa didapatkan hanya dengan menangis dan memohon." Selesai berkata, aku berbalik dan pergi, dengan tegas dan tanpa menoleh. Di balik pintu kamar, aku mendengar suara monitor jantung yang berbunyi semakin cepat dan suara perawat yang berlari masuk. Sampai di lorong, Budi menghadangku. Ia dengan cemas bertanya apa yang dikatakan ayahnya. Apakah aku setuju untuk memaafkan keluarganya? Aku menatap Budi, mengeluarkan sebuah amplop tebal dari tasku, berisi uang tunai 50 juta rupiah. Uang ini sudah kusiapkan dari rumah.
Aku menyodorkan amplop itu ke tangan Budi. Aku berkata, uang ini anggap saja sebagai sisa rasa terima kasihku untuk 3 tahun masa mudaku, untuk membantu biaya rumah sakit ayahmu. Mulai detik ini, antara aku dan kamu, antara keluargaku dan keluarga kalian, tidak ada hubungan apapun lagi. Jangan pernah muncul di hadapanku, lagi. Atau aku tidak akan segan-segan. Budi memegang amplop itu. Kedua tangannya gemetar hebat, air matanya bercucuran. Ia jatuh berlutut di tengah lorong rumah sakit yang dingin. Tapi aku sudah tidak peduli lagi. Rangga mendekat, menyampirkan jaketnya di bahuku, lalu dengan lembut merangkul pinggangku, membawaku menuju lift. Pintu lift tertutup, memutus sepenuhnya bayangan pria yang pernah menjadi seluruh masa mudaku. Aku menyandarkan kepalaku di bahu Rangga, menghela napas panjang dengan lega. Badai telah berlalu. Semua belenggu yang mengikat, pikiranku selama sebulan terakhir akhirnya hancur. Aku benar-benar bebas. Beberapa waktu, setelah insiden keluarga Budi mereda, hidupku kembali normal. Aku mencurahkan seluruh pikiran dan tenagaku pada pekerjaan. Proyek perumahan baru perusahaan ayahku kembali berjalan dan berlangsung lancar. Di kantorku, kampanye media yang kupimpin sukses besar, menghasilkan pendapatan yang memecahkan rekor. Akhir tahun itu, Pak Rahman secara resmi mempromosikanku menjadi wakil direktur utama bidang strategi. Di usia 29 tahun, aku berada di puncak karier, lebih bangga dan bersinar dari sebelumnya. Namun, hidup selalu punya cara untuk mempermainkan manusia. Setelah menyelesaikan dendamku sendiri, aku harus menyaksikan badai menerpa orang yang telah melindungiku di saat-saat tergelapku. Rangga terseret dalam penyelidikan ekonomi skala besar. Jatuhnya Pak Hadi menyeret serangkaian kehancuran, dan ayah Rangga, seorang pejabat tinggi, juga ikut terseret. Keluarga Rangga goyah. Untuk menyelamatkan ayahnya dari hukuman penjara yang berat dan membayar ganti rugi, Rangga terpaksa menjual perusahaan properti yang telah ia bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun. Di hari Rangga menyelesaikan proses serah terima perusahaan, ia mengajakku ke kafe Puncak Awan. Rangga tampak lebih kurus, lingkaran hitam di bawah matanya menunjukkan kelelahan, tapi tatapannya tetap setenang dulu. Rangga berkata, semuanya sudah selesai, Amelia. Aku memutuskan akan membawa orang tuaku ke luar negeri, memulai lagi dari nol di sebuah kota kecil di Swiss. Jantungku berdebar kencang, aku bertanya pada Rangga, kapan kamu pergi? Apa ada rencana untuk kembali? Rangga menggelengkan kepala, tersenyum pahit. Rangga berkata, sepertinya tidak akan kembali, tempat ini punya terlalu banyak kenangan, baik sedih maupun bahagia. Aku ingin mencari tempat baru untuk menenangkan diri. Rangga mengeluarkan sebuah kotak beludru kecil berwarna biru dari sakunya dan mendorongnya ke arahku. Di dalamnya ada sebuah kalung dengan liontin bintang bertahtakan berlian yang sangat indah. Rangga menatapku, tatapan matanya yang dalam menyimpan perasaan yang telah lama terpendam. Rangga berkata ia sudah menyukaiku sejak SMA, selalu memandangku dari jauh. Ia membantuku menjatuhkan keluarga Budi bukan hanya karena kepentingan bisnis, tapi karena ia tidak tahan melihat wanita yang dicintainya diinjak-injak orang lain. Ia pernah berpikir setelah semua badai ini berlalu, ia akan secara resmi menyatakan perasaannya dan mendekatiku. Tapi sekarang ia sudah tidak punya apa-apa, tidak cukup percaya diri untuk bisa membahagiakanku. Ia berharap aku menerima kalung ini, sebagai kenang-kenangan masa muda yang ia tinggalkan. Aku memegang kalung itu, hidungku terasa panas. Aku menatap Rangga, pria angkuh yang demi aku telah melanggar begitu banyak prinsip, kini justru mundur karena merasa tidak percaya diri. Aku berkata pada Rangga, Amelia yang kamu kenal bukan orang yang gila harta, kamu tidak punya apa-apa atau kamu adalah seorang direktur utama. Bagiku, kamu tetaplah Rangga, sahabat terbaikku. Tapi Rangga, aku baru saja keluar dari hubungan yang penuh luka, hatiku saat ini seperti tanah yang kering. Aku belum siap menerima benih yang baru. Aku butuh waktu untuk menyembuhkan diriku sendiri, untuk belajar berdiri tegak tanpa harus bersandar pada siapapun. Aku mengenakan kalung itu di leherku, tersenyum menatapnya. Aku berkata, pergilah ke Swiss, jaga keluargamu baik-baik dan buka kedai kopi seperti yang pernah kamu impikan. Masa depan masih panjang, jika kita memang berjodoh, bumi ini akan membawa kita kembali bersama. Tapi untuk saat ini, mari kita jalani hidup kita masing-masing dengan baik. Rangga mengangguk, matanya menunjukkan kelegaan dan pengertian. Ia mengelus rambutku pelan, berpesan agar aku menjaga kesehatan dan tidak terlalu lelah bekerja. Sore itu, kami berpisah di depan restoran, tidak ada air mata, hanya pelukan tulus dari dua orang dewasa. 6 bulan berlalu sejak kepergian Rangga. Suatu sore di akhir pekan, ibuku dengan paksa membawaku keluar rumah, menyuruhku bertemu dengan seorang pria yang dikenalkan oleh temannya.
Ibu berkata, anak perempuan sehebat apapun tetap butuh sandaran. Pria ini bernama Adit, seorang dokter bedah yang baru pulang dari luar negeri. Keluarganya sangat terpandang. Karena tidak ingin membuat ibuku sedih, aku berdandan tipis, mengenakan gaun sutra, lalu pergi ke tempat pertemuan. Adit memang sangat memesona. Ia sopan, bicaranya menarik, dan sikapnya sangat baik. Ia dengan hati-hati menarik kursi untukku, bertanya apakah aku punya alergi makanan, lalu menceritakan kisah-kisah lucu selama ia kuliah kedokteran. Gadis manapun yang duduk berhadapan dengan Adit mungkin akan langsung jatuh hati, tapi aku tidak. Hatiku setenang danau di musim gugur. Aku menjawab dengan sopan, tersenyum pada saat yang tepat, tapi entah kenapa di benakku justru terbayang sebuah kedai kopi kecil berselimut salju putih di Swiss. Makan malam berakhir, Adit menawarkan untuk mengantarku pulang. Tapi aku menolak dengan halus, beralasan ada janji dengan teman. Ia sangat pengertian. Tidak memaksa, hanya tersenyum dan berkata, "Semoga ada kesempatan untuk makan malam lagi." Aku mengangguk dan pamit. Mengemudi di jalanan kota yang gemerlap, tiba-tiba aku menepikan mobilku. Aku mengambil ponsel dan membuka media sosial. Di layar, ada unggahan terbaru dari Rangga. Sebuah foto sudut kedai kopi dari kayu dengan jendela yang memperlihatkan salju turun. Di atas meja ada 2 cangkir kopi yang masih mengepulkan asap. Keterangannya hanya 1 kalimat singkat. Rangga menulis, "Musim dingin di sini sangat dingin, tapi kopinya sangat hangat, hanya menunggu seseorang yang berjodoh untuk mampir." Aku menatap foto itu, tanganku menyentuh liontin bintang di leherku. Sebuah senyuman tulus terukir di bibirku, terasa ringan dan damai. Aku pernah menjadi gadis yang penuh mimpi, percaya bahwa jika aku bersikap baik, sabar, dan mencintai dengan tulus, aku akan mendapatkan kebahagiaan. Hidup telah memberiku tamparan keras untuk menyadarkanku. Mertuaku, kepengecutan budi, perhitungan dingin di dunia bisnis. Semua itu telah membentukku menjadi Amelia yang sekuat baja dan penuh percaya diri seperti hari ini. Aku tidak lagi membenci masa lalu. Orang-orang yang telah menyakitiku sudah membayar mahal atas keserakahan mereka. Memaafkan bukan berarti aku tersenyum pada mereka, tetapi dengan menyingkirkan mereka dari hidupku, tidak membiarkan mereka mengotori jiwaku lagi. Aku menurunkan kaca mobil, membiarkan angin malam yang sejuk menerpa rambutku. Langit malam ini cerah, bintang-bintang berkelip seolah menyaksikan kelahiran kembali seorang wanita. Aku menyalakan mesin mobil, melaju ke depan. Jalan di depanku mungkin akan ada Adit, mungkin akan ada penerbangan ke Swiss untuk mengunjungi seorang teman lama, atau mungkin hanya ada aku sendiri yang berjalan di puncak karier. Apapun pilihannya, aku tidak lagi takut. Karena aku tahu, pelabuhan teraman bagi seorang wanita bukanlah pernikahan yang sempurna, bukan janji dari pria manapun. Pelabuhan terkokoh dan paling membanggakan adalah kemandirian dan kebebasan yang berasal dari lubuk hati. Kisah Amelia telah berakhir, meninggalkan keheningan yang panjang di hati kita. Dari luar, ini tampak seperti perebutan aset senilai 4,5 miliar rupiah. Namun, jika kita melihat lebih dalam ke dalam hati setiap karakter, kita akan melihat bahwa konflik ini berakar dari sisi psikologis manusia yang tersembunyi, dari kesenjangan generasi, dan dari ketakutan tak terlihat yang selalu ada dalam kehidupan keluarga di Indonesia. Mari kita duduk bersama dan melihat semuanya dengan lebih tenang, lebih dalam, dan tanpa menghakimi. Pertama, mari kita bicara tentang psikologi Bu Wati, sang ibu mertua. Tindakannya meminta rumah di atas panggung pernikahan memang sulit diterima. Namun, jauh di lubuk hatinya, selain tekanan utang keluarga, tindakannya juga berasal dari ketakutan naluriah seorang ibu, yaitu takut kehilangan anak. Dalam budaya tradisional, seorang ibu seringkali mendedikasikan seluruh hidupnya, mencurahkan seluruh tenaganya untuk membesarkan anak laki-lakinya. Anak bukan hanya darah dagingnya, tetapi juga sandaran, kebanggaan, dan aset spiritual terbesarnya. Ketika putranya menikah dengan wanita yang terlalu hebat, terlalu mandiri, dan kaya seperti Amelia, tanpa sadar muncul rasa tidak aman dan rendah diri di hati sang ibu. Ia takut putranya akan didominasi oleh istrinya. Ia takut kemiskinan keluarganya saat ini akan membuat putranya kehilangan suara dalam pernikahan. Meminta aset itu, secara pragmatis adalah untuk menyelamatkan keluarga, tetapi secara psikologis, itu adalah cara ekstrem baginya, untuk menunjukkan kekuasaan sebagai ibu mertua, dan untuk menguji apakah menantunya ini benar-benar akan tunduk pada keluarganya. Kesalahannya adalah ia membiarkan rasa tidak aman dan keserakahannya mengaburkan akal sehatnya, mengubah hubungan yang seharusnya penuh kasih sayang menjadi transaksi yang dingin dan kejam. Selanjutnya, kita bisa merasakan betapa sedihnya menjadi seorang menantu. Setiap wanita yang mengenakan gaun pengantin pasti membawa hati yang penuh dengan harapan. Mereka berharap diterima oleh keluarga suami dengan cinta, pengertian, dan rasa hormat.
Kesedihan Amelia bukan hanya karena diminta menyerahkan rumahnya. Luka itu datang dari kesadaran bahwa ia tidak dianggap sebagai manusia, tidak dianggap sebagai bagian baru dari keluarga, melainkan hanya sebagai pelampung penyelamat, sebuah keuntungan finansial. Perasaan ditimbang-timbang di depan umum, dipaksa di hadapan ratusan pasang mata, adalah penghinaan yang luar biasa bagi harga diri seorang wanita mandiri. Kesedihan itu semakin berlipat ganda ketika ia menyadari bahwa 3 tahun masa mudanya berakhir dengan perhitungan yang dingin. Dan kita tidak bisa melupakan peran sang suami. Karakter Budi dalam setiap konflik antara ibu mertua dan menantu selalu berada di tengah badai. Budi mewakili sebagian pria yang terlalu memegang prinsip cari aman secara tidak sehat. Budi takut menyinggung perasaan orang tuanya, takut memikul tanggung jawab menyelesaikan krisis, sehingga ia memilih untuk diam dan ikut serta dalam kesalahan. Psikologi Budi adalah psikologi penghindaran. Ia salah mengira bahwa dengan memaksa istrinya bersabar sedikit, maka keluarga akan damai. Tapi ia tidak mengerti bahwa diamnya seorang suami ketika istrinya ditindas adalah pisau paling tajam yang memutuskan ikatan pernikahan. Seharusnya Budi menjadi tameng yang melindungi istrinya, sekaligus menjadi jembatan untuk menjelaskan dan menasihati orang tuanya. Tindakannya yang hanya menonton istrinya terpojok telah mengubahnya dari seorang pasangan hidup menjadi seorang kaki tangan. Terakhir, konflik ini mencerminkan kesenjangan generasi yang sangat jelas. Generasi yang lebih tua seringkali beranggapan bahwa istri harus ikut suami, menantu yang masuk ke rumah, asetnya juga menjadi milik keluarga suami. Mereka menjunjung tinggi pengorbanan pribadi demi kepentingan keluarga besar. Sementara itu, generasi muda saat ini, terutama wanita modern seperti Amelia, lebih menjunjung tinggi transparansi, hak milik pribadi, dan batasan yang jelas dalam pernikahan. Dua pandangan ini bertabrakan dengan keras. Jika tidak ada saling pengertian, tidak ada pembicaraan tulus untuk menyelesaikan masalah sejak awal, maka kehancuran adalah hal yang tak terhindarkan. Konflik keluarga tidak muncul begitu saja. Itu adalah hasil dari tekanan, harapan yang salah, dan kurangnya empati. Dari kisah Amelia yang penuh gejolak, kita semua, di usia berapapun, baik sebagai orang tua maupun anak muda yang akan menikah, bisa mengambil pelajaran berharga. Kebahagiaan keluarga itu rapuh, seperti pohon yang perlu disiram setiap hari dengan ketulusan, bukan berakar pada tanah perhitungan. Pelajaran pertama dan terpenting adalah menjaga kebahagiaan keluarga dengan menghormati batasan pribadi. Kita sering salah mengira bahwa jika sudah menjadi satu keluarga, semuanya harus menjadi milik bersama, tidak boleh ada batasan yang jelas. Namun, kenyataannya pernikahan yang langgeng selalu membutuhkan transparansi, terutama soal keuangan. Aset sebelum menikah, hasil jerih payah setiap individu, harus dihargai. Campur tangan keluarga yang berlebihan dalam urusan ekonomi pasangan muda, atau pemaksaan bahwa menantu harus menyerahkan seluruh asetnya kepada keluarga suami adalah pemikiran yang sudah tidak relevan lagi. Kebahagiaan sejati hanya akan tumbuh ketika orang bersatu karena cinta, bukan karena berapa banyak uang yang dimiliki pasangannya atau berapa luas tanah yang ia punya. Menghargai aset satu sama lain adalah menghargai harga diri satu sama lain. Pelajaran kedua adalah seni berkomunikasi dalam keluarga. Kata-kata bisa menjadi obat penyembuh, tapi juga bisa menjadi senjata yang paling mematikan. Dalam cerita ini, kesalahan terbesar Bu Wati adalah memilih waktu dan cara komunikasi yang salah. Menggunakan tekanan massa di hari pernikahan untuk memaksa menantunya adalah bentuk kekerasan psikologis dalam keluarga. Setiap keputusan besar harus dibicarakan secara pribadi, dengan tenang, dan saling menghargai. Jika keluarga Budi sedang kesulitan, mereka bisa saja duduk bersama Amelia sebelum pernikahan, dengan tulus menceritakan tentang utang mereka dan meminta bantuan. Apapun hasilnya, apakah Amelia setuju atau tidak, pembicaraan yang jujur akan tetap menjaga martabat dan rasa kemanusiaan. Ingatlah bahwa dalam keluarga, kita berbicara untuk saling mengerti, bukan untuk memanipulasi atau menjebak satu sama lain. Pelajaran ketiga adalah menyelesaikan konflik sejak dini. Keretakan tidak pernah muncul secara tiba-tiba di hari pernikahan. Itu sudah ada jauh sebelumnya. Ibu Amelia sudah melihat tanda-tanda yang tidak baik dan mengingatkan putrinya. Tapi Amelia terlalu percaya pada cinta dan mengabaikan tanda-tanda itu. Dalam cinta dan pernikahan, kita perlu menjaga kepala tetap dingin dan hati tetap hangat. Jangan pernah menutup mata terhadap perbedaan pandangan hidup, cara memperlakukan uang dari pasangan atau keluarganya. Konflik harus diselesaikan saat masih kecil. Menghindari konflik atau menganggapnya sepele, hanya akan membuat masalah semakin besar hingga suatu hari meledak dan menghancurkan segalanya. Pelajaran keempat adalah tentang saling pengertian antar generasi. Kesenjangan generasi memang tidak bisa dihilangkan, tapi kita bisa membangun jembatan untuk melewatinya. Bagi orang tua,
Menyayangi anak bukan berarti mengendalikan hidupnya atau ikut campur secara kasar dalam keluarga kecilnya. Belajarlah untuk mundur selangkah agar anak-anak bisa bertanggung jawab atas hidup mereka sendiri. Melepaskan terkadang adalah hadiah terbesar bagi kedewasaan anak. Sebaliknya, bagi anak muda, ketika mengendus dihadapkan pada tuntutan yang tidak masuk akal dari generasi yang lebih tua, kita harus belajar menolak dengan sopan namun tegas. Anda tidak perlu bereaksi dengan kasar, tetapi Anda harus memiliki batasan untuk melindungi diri sendiri. Dan terakhir, pelajaran untuk para pria. Peran seorang suami dalam keluarga sangatlah penting. Anda berada di tengah. Di satu sisi ada orang tua yang melahirkan Anda, di sisi lain ada wanita yang akan melahirkan anak-anak Anda dan menemani Anda sampai akhir hayat. Anda tidak bisa menyenangkan semua orang dengan diam atau bersikap plin-plan. Suami yang berwibawa adalah yang berani membedakan mana yang benar dan salah, melindungi istrinya ketika diperlakukan tidak adil, dan dengan lembut menasihati orang tuanya ketika mereka melewati batas. Jika seorang pria tidak bisa menjalankan perannya sebagai jembatan ini, maka rumah tangga itu cepat atau lambat akan menjadi medan perang yang penuh luka. Agar pelajaran di atas tidak hanya menjadi teori, mari kita lihat kisah-kisah nyata yang terjadi di sekitar kita. Contoh-contoh ini akan membantu kita lebih mudah memahami dan mungkin menemukan cerminan keluarga kita di dalamnya. Pertama adalah kisah tentang batasan keuangan pasangan suami istri, Mas Agung dan Mbak Sari. Istri Mas Agung, Mbak Sari, adalah wanita yang cakap. Sebelum menikah, Mbak Sari sudah bisa membeli sebuah apartemen kecil dari hasil tabungannya sendiri. Setelah menikah, Ibu Mas Agung sering menyindir bahwa sebagai suami istri, aset harus digabungkan, dan meminta Mbak Sari menambahkan nama Mas Agung di sertifikat sebagai tanda ikatan. Daripada membiarkan istrinya merasa tidak nyaman, Mas Agung berinisiatif mengajak ibunya bicara berdua. Ia memegang tangan ibunya, suaranya tenang namun tegas. Ia berkata, "Bu, apartemen itu adalah hasil jerih payah istri saya sejak masih lajang. Saya sebagai laki-laki akan bekerja keras untuk membeli rumah yang lebih besar untuk keluarga kami. Saya mencintainya karena pribadinya, bukan karena sertifikat tanah. Tolong hargai aset pribadi istri saya, dengan begitu ia akan lebih menghormati dan tulus pada keluarga kita." Kata-kata yang bijak dari Mas Agung membuat ibunya mengerti. Ia tidak pernah lagi membahas masalah itu dan hubungan mertua-menantu mereka selalu harmonis. Di sini, sang suami telah menjalankan perannya sebagai pelindung dengan sangat baik. Kedua adalah kisah tentang pengertian seorang ibu mertua, Bu Laras. Bu Laras memiliki seorang putra tunggal. Ketika putranya menikah, Bu Laras merasa sangat kehilangan. Ia selalu merasa menantunya merebut cinta putranya. Kecemburuan itu membuatnya sering mencari-cari kesalahan menantunya, dari cara memasak hingga jadwal kegiatan, menciptakan suasana yang tidak nyaman di rumah. Suatu malam, putranya mengajak Bu Laras minum teh di teras. Ia merangkul bahu ibunya dan berkata, "Bu, aku menikah bukan berarti ibu kehilangan seorang putra, tapi ibu mendapatkan seorang putri lagi untuk merawat ibu di hari tua. Istriku masih muda. Banyak yang belum ia mengerti. Tolong ibu bimbing dia dengan sabar." Kata-kata tulus dari putranya seolah mencairkan es di hati Bu Laras. Ia menyadari keegoisannya justru menjauhkan putranya. Sejak hari itu, Bu Laras lebih terbuka, membimbing menantunya dengan lembut, bukan dengan kritik. Ia belajar melepaskan agar anak-anaknya punya ruang pribadi, dan hasilnya ia mendapatkan bakti yang tulus dari menantunya. Ketiga adalah cara Mbak Rina menyelesaikan konflik. Beberapa bulan sebelum pernikahan, pihak laki-laki tiba-tiba meminta Mbak Rina untuk ikut menanggung setengah biaya renovasi rumah orang tua calon suaminya. Alasannya, nanti mereka juga akan tinggal di sana. Mbak Rina merasa sangat keberatan karena penghasilannya tidak seberapa, dan tabungannya ingin ia simpan untuk biaya melahirkan. Daripada diam saja atau marah-marah, Mbak Rina mengajak calon mertua dan calon suaminya bertemu. Ia dengan sopan menjelaskan kondisi keuangannya, pengeluaran untuk pernikahan dan keinginannya untuk menyimpan dana darurat. Ia berbicara dengan tulus, tanpa nada menuduh. Calon mertuanya setelah mendengar itu baru mengerti kesulitannya. Mereka langsung menarik kembali permintaan mereka dan bahkan memberinya semangat. Konflik terselesaikan dengan baik sejak awal hanya karena komunikasi yang jujur, tenang, dan tepat waktu. Melalui kisah-kisah kecil ini, kita bisa melihat bahwa dalam situasi apapun, asalkan ada saling pengertian, keberanian untuk angkat bicara di saat yang tepat, dan hati yang lapang, semua masalah bisa diselesaikan dengan baik. Keluarga. Dua kata yang begitu sakral, seharusnya menjadi tempat berlindung dari badai di luar sana, tempat orang-orang asing bertemu dan terikat oleh cinta tanpa syarat. Namun, kita manusia tidak ada yang sempurna. Perhitungan sehari-hari, ketakutan yang tak terlihat, dan kesenjangan generasi terkadang mengaburkan esensi dari hubungan keluarga.
Melalui kisah hari ini, kita menyadari bahwa untuk menjaga keutuhan sebuah rumah tangga, tidak hanya butuh cinta, tetapi juga kewarasan, harga diri, dan seni dalam berhubungan dengan sesama. Cintailah dengan hati yang hangat, tapi lindungi diri dan keluarga dengan pikiran yang jernih. Dengarkan lebih banyak, berkomunikasi dengan lebih tulus, dan berlapang dada terhadap perbedaan. Jangan biarkan uang atau gengsi memutuskan hubungan baik. Juga jangan karena kelemahan, kita kehilangan harga diri kita. Pada akhirnya, keluarga yang bahagia bukanlah yang tidak pernah bertengkar, melainkan yang setelah melewati berbagai badai, masih bisa belajar untuk memaafkan, mengerti, dan tetap bergandengan tangan melangkah maju. Semoga kita semua menemukan kedamaian di dalam rumah kita masing-masing.